Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sinjai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Dalang Abdullah SPD dari UPT SMA Negeri 3 Sinjai, Pak Jumail dari UPT SMP Negeri 31 Sinjai, dan Bapak Muhammad Taufik Rusman dari SD 243 Jerung 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah Pak Dahlan. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yaitu yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baik Pak, pada coaching hari ini coach maupun coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan berbobot atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Dahlan adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Dahlan kembangkan pada coaching kali ini? Ya Pak, jadi terima kasih. Jadi potensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, terus yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan Pak Dahlan kembangkan secara spesifik dari observasi ini? Ya Pak, jadi dari observasi ini yang saya mau kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagian mana yang ingin Pak Dahlan inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya Pak, jadi pada kesempatan ini mungkin saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik Pak, demikian dulu ya Pak pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum Pak Jumail. Waalaikumsalam Pak Dahlan. Apa kabar pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Dahlan? Ya, Alhamdulillah juga kabar baik Pak. Jadi mungkin pada kesempatan ini ada yang mau disampaikan Pak? Ya betul Pak. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Pak Dahlan. Ya. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu nih Pak, karena banyak mungkin pekerjaan yang akan kita lakukan, jadi mungkin kurang lebih 15 atau 20 menit ya kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, Pak. Begini Pak, yang terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak itu, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional dari ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Pak bahwa sekarang ini sudah pada saat perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi juga semakin banyak berkembang. Seharusnya pembelajaran juga semakin berkembang. Namun guru-guru di sekolah tidak mau menjadi agen perubahan, mengandalkan metode konvensional yang dalam pembelajaran. Jadi pembelajarannya kurang bervariasi Pak.
Ya, betul Pak ya. Jadi kira-kira saya garis bawah di sini permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bapak itu masih kurang bervariasi ya. Mungkin begitu Pak ya. Ya Pak, belum bervariasi baik itu dari segi medianya maupun dari model pembelajaran yang masih seperti dulu. Ya. Jadi mungkin Pak dari percakapan kita pada hari ini apa sih yang ingin Pak Jumail dapatkan? Ya, dari percakapan kita pada hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari guru-guru di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oh ya, jadi dari segi perubahan Pak ya. Jadi kira-kira perubahan apa Pak yang Pak Jumail ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan Pak, misalnya dalam hal penyampaian metodenya atau model pembelajarannya maupun penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya kan kita sekarang sudah banyak aplikasi seperti Quizzes yang sekarang sudah marak Pak digunakan oleh orang guru-guru lain, terutama yang di kota-kota. Kalau hanya sekedar biasa paling sederhana saja bisa mungkin penggunaan PowerPoint dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang penting Pak tidak monoton lagi dengan metode ceramah yang tanpa adanya media lain. Oke Pak, dari yang Bapak tadi sampaikan, jadi pembelajarannya menggunakan berbagai macam variasi metode, model, atau media. Jadi bisa kita katakan bahwa kondisi yang ideal yang Bapak ingin adakan itu berada di level 10 kira-kira Pak ya? Iya Pak, kalau sudah maksimal ya level 10 Pak. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang ada di guru yang ada di sekolah kami itu karena masih menggunakan metode ceramah mungkin baru pada level 5 Pak. Oh ya, jadi masih level 5 Pak ya. Jadi kira-kira Pak level berapa nih yang Bapak mau tingkatkan sampai level berapa kira-kira pembelajaran tak? Ya Pak, karena kalau kita berbicara bahwa kalau 10 kan sudah luar biasa. Luar biasa ya. Tapi kalau melihat kondisi yang ada di sekolah kami ya paling ke level 7 ya Pak. Dan kalau seperti itu levelnya lebih tinggi dan memang sulit mengingat guru-guru kami kebanyakan dengan alasan guru senior. Ya. Jadi mungkin level 7 lah yang paling mungkin untuk dilakukan perubahan. Oh ya, jadi dari level 5 ke level 7 saya pikir sudah lumayan itu Pak. Jadi kira-kira Pak, usaha apa nih yang bisa Bapak lakukan agar bisa menciptakan perubahan tadi yang dari level 5 itu menjadi level 7? Yang sementara kami pikir itu Pak, bagaimana itu rencana yang kami lakukan itu semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Pak. Oh ya. Antara saya atau rekan guru memahami biasa apakah secara face to face saja atau bergantung dari kesiapan guru-guru kami Pak. Oh ya, jadi mentoring Pak ya yang Bapak rencanakan dalam pendampingannya. Kira-kira Pak selain daripada itu strategi apa yang kira-kira Pak Jumail bisa terapkan sehingga Bapak bisa nyaman dalam menyampaikan pada teman-teman Bapak? Iya Pak. Mungkin kalau dengan mentoring saya coba nanti Pak konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk melakukan semacam kegiatan pelatihan kepada teman-teman guru atau bisa berbentuk workshop atau IHT supaya peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi dengan menggunakan media-media bervariasi Pak. Oh berarti Pak Jumail ini pengen melakukan mentoring ya dengan cara mungkin berkolaborasi dengan teman-teman Bapak yang ada di sekolah. Jadi kira-kira Pak kapan yang bisa direalisasikan ini Pak? Ya Pak, kalau untuk kegiatan mentoringnya mungkin kalau mentoring atau pendampingan mungkin bisa secepatnya Pak, tapi kalau melalui workshop atau IHT mungkin membutuhkan persiapan. Jadi untuk kegiatan mentoringnya bisa dilakukan mungkin waktu dekat Pak untuk kegiatan
dekat kami akan melakukan mentoring atau pendampingan. Ya, jadi mungkin minggu-minggu ini Pak ya, Iya, Bapak Pak. sudah bisa laksanakan. Ya, jadi untuk harus karena konsultasi dengan kepala sekolah, kami akan rencanakan kegiatan pendampingan kepada face to face dengan guru-guru yang selama ini menganggap dirinya bahwa senior sehingga tidak mau meninggalkan zona nyaman. Ya, kalau untuk kegiatan workshop atau GAT, kami harus mencari narasumber dulu Pak, yang sesuai dengan bidangnya atau yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dan itu adalah cuma mentoring. Oh iya. Jadi kira-kira Pak untuk merealisasikan ini rencana Bapak, kira-kira Bapak memerlukan support dari mana saja atau memerlukan bantuan dari mana saja sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Ya Pak, untuk kegiatan kali ini kami akan melakukan kegiatan kolaborasi atau minta bantuan dengan teman-teman yang teman-teman guru di sekolah yang ahli IT atau menggunakan pembelajaran secara korporasi. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide, ada juga minta bantuan dengan guru, ada teman kami juga harus bisa membantu. Ya, jadi mungkin ini bisa Bapak laksanakan secepatnya mungkin minggu depannya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ini secepatnya Pak. Insya Allah Pak, secepatnya Pak, minggu depan akan kami lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Ya, jadi saya pikir bagus sekali Pak Jumalia. Jadi alhamdulillah sudah ada gambaran apa yang Bapak mau lakukan. Ada menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Tapi saya tunggu-tunggu nanti ya kabarnya Pak Jumail. Mudah-mudahan saya bisa mendengarkan lagi cerita-cerita Bapak mengenai pelaksanaan kegiatan Bapak, apa-apa yang bisa didapatkan dari sana. Semoga rencana Pak Jumail ini untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak. Jadi mungkin lain kali kalau ada waktu, ada masalah mungkin kita bisa bercerita kembali tentang masalah-masalah yang akan kita hadapi Pak. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Pak Taufik. Baik Pak, tadi Pak Dalan sudah melakukan coachingnya dengan Pak Jumail. Nah sebelum penutup ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya Pak, silakan. Segala observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dahlan lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Dahlan tadi inginkan? Ya, jadi pada kesempatan tadi melakukan coaching, jadi kami sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan Pak. Baik Pak Dahlan, menurut saya sebagai observer ya perlu lebih tadi proses coaching tadi Pak Jumail dan Pak Dahlan sudah berjalan dengan sangat baik dan juga alurnya itu prosesnya sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Dahlan sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jumail sehingga Pak Jumail sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk Pak Dahlan sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dahlan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Dahlan lakukan. Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya,
Itu Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Pak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Jumail. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Taufik? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana kabarnya juga dengan Pak Jumail? Alhamdulillah sehat Pak. Taufik nanti nanti Bapak akan melakukan proses coaching hari Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya mau bicarakan dulu Pak. Boleh? Iya Pak, siap, boleh Pak. Ya nanti Pak, pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya sediakan. Dan mungkin Bapak akan melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Apakah ya saya akan nanti amati apakah sesuai alur kita atau belum. Nah, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, atau dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci tentang pertanyaan Bapak. Nanti Bapak akan saya akan menyampaikan, dan jangan lupa harus sesuai dengan juga dengan prinsip kunci dan antaranya adalah kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini Pak, ada yang saya tanyakan, boleh lagi? Boleh Pak. Jadi yang pertama Pak, yang saya mau gali informasinya itu pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, ya Pak? Iya Pak. Ada kehadiran penuh atau present, kemudian kedua adalah pendengaran aktif, dan yang terakhir pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik atau khusus yang akan Bapak kembangkan? Iya Pak, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif Pak. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator dari pencapaian coaching kali ini apa? Iya Pak, saya sih ingin ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching ini saya lakukan. Saya ingin coach dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya, sehingga tahu cara-cara apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu Pak, dan langkah-langkah seperti apa yang diambilnya. Demikian Pak. Baik, jadi indikator tercapaiannya Pak pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau dari permasalahan ini. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Kemudian dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya nanti setelah proses coaching Pak, nanti ada pertanyaan-pertanyaan pasca observasi ya. Boleh Pak? Iya Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching. Baik Pak. Iya Pak. Baik Pak Dahlan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Pak. Bagaimana kabarnya juga Pak? Alhamdulillah Pak. Saya juga baik, sehat. Pak Dahlan, saya dengar ada yang Bapak ingin ceritakan atau sampaikan kepada saya. Kalau boleh tahu Bapak menceritakan apa Pak? Iya Pak. Jadi saya mau menceritakan ini Pak mengenai permasalahan yang saya dapatkan di dalam proses pembelajaran saya Pak.
Iya Pak, silakan Pak. Jadi begini Pak, jadi di sekolah saya itu saya melihat siswanya itu kayaknya bosan Pak dengan pelajaran yang saya lakukan. Untuk belajar di sekolah karena setelah saya mati ternyata rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah saja. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang banyak terdapat di sekolah Pak. Seperti ada fokus, terus di sana juga ada juga lapangan yang luas yang bisa sebenarnya diinisiatifkan untuk bisa digunakan sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Tapi ya begitulah Pak, mereka tidak melaksanakan itu sehingga banyak anak-anak yang merasa bosan dalam mengikuti pembelajarannya. Iya Pak, berarti di sekolah Pak Dahlan ini masih banyak guru Pak ya yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif ya Pak. Iya Pak, jadi rata-rata guru itu masih menggunakan metode ceramah Pak dalam menyampaikan materi-materi pembelajarannya di sekolah. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Pak Dahlan dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Ya, jadi saya ingin ada perubahan Pak, mungkin setidaknya ada sedikit perubahan dalam hal melakukan proses pembelajaran. Cara pembelajarannya itu Pak mungkin bisa diubah sedikit demi sedikit dengan menggunakan metode-metode atau model yang memanfaatkan media yang ada di sekolah Pak, atau juga bisa Pak memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah. Oke Pak, jadi Pak di sini Bapak ingin ada perubahan dari rekan Bapak untuk mengubah cara mengajarnya ya Pak? Iya Pak, jadi saya ingin ada perubahan Pak di dalam proses pembelajaran mereka sehingga nanti saya inginnya anak-anak itu bisa antusias Pak dalam proses pembelajaran. Baik Pak, di sini saya ingin tahu perubahan yang seperti apa yang Pak Dahlan harapkan dari rekan-rekan guru Pak Dahlan di sekolah. Ya Pak, jadi perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik Pak, seperti penggunaan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, terus memanfaatkan media dan sarana yang ada di sekolah dengan maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan Pak di sekolah dan sebenarnya kurang dimanfaatkan oleh teman-teman guru Pak yang ada di sekolah. Iya Pak, berarti itu pembelajaran yang variatif ya Pak ya. Iya Pak. Nah, pembelajaran variatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya level 10 ya Pak. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu, sekolah Bapak itu levelnya sudah sampai level mana Pak? Kalau menurut pemahaman saya Pak dan penglihatan saya levelnya kira-kira masih di angka 5 Pak. Karena saya melihat masih banyak ya walaupun ada beberapa Pak guru yang sudah memanfaatkan sebenarnya, tetapi saya melihat bahwa lebih banyak teman-teman yang belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajarannya. Seperti umpama penggunaan fasilitas LCD yang menggunakan PowerPoint, sebagian besar masih ya seperti itu Pak, masih menggunakan model-model ceramah yang masih mengandalkan kemampuan guru tersebut saja, belum memaksimalkan potensi dan media yang ada di sekolah Pak. Baik Pak. Nah, saya penasaran Pak. Kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak ini lihat dari perkembangan rekan-rekan Pak Dahlan di sekolah? Iya Pak, dari level saya pikir ya mungkin saya mengambil level 7 Pak, kira-kira begitu Pak. Jadi levelnya dari 5 ke level 7, kira-kira begitu Pak. Iya, berarti ada peningkatan ya Pak. Nah, kalau sudah begitu Pak, sekarang saya ingin tahu langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk bisa kedepannya membantu guru-guru di sekolah Bapak ini melakukan perubahan pembelajaran. Nah, itu seperti apa Pak? Ya Pak, jadi mungkin saya pertama akan mendiskusikan ya permasalahan ini dengan kepala sekolah, dan mungkin saya akan nanti berdiskusi dengan teman-teman tentang permasalahan ini kepada rekan-rekan. Mungkin pengennya mereka itu ada perubahan dari pembelajarannya yang bagaimana. Kalau ada kepengennya merubah sebanyak mungkin, ya mungkin saya akan melakukan pendampingan terus
dan melakukan mentoring seperti itu kira-kira Pak. Jadi pendampingan dan mentoring yang mungkin bisa kami lakukan. Ya, begitu Pak ya. Jadi ya melakukan mentoring itu Pak, selain mentoring, apakah ada strategi lain yang untuk dilakukan dalam melakukan perubahan kepada rekan-rekan Bapak di sekolah tersebut? Ya Pak, jadi mungkin skala besar yang bisa kami lakukan itu adalah melakukan pelatihan atau melakukan workshop biar mungkin teman-teman bisa mengikuti semuanya Pak. Iya Pak. Baik Pak, tadi ada mentoring ya Pak ya, Ya, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strategi yang dilakukan yang mana itu Pak? kira-kira yang pertama yang akan saya lakukan dulu Pak adalah proses mentoring dulu ya. Karena kalau saya mentor ini kan sasarannya ya ingin mau ada perubahan dulu. Jadi kalau pelatihan ini kan nanti sasarannya karena tuntutan di sekolah kan ada pelatihan. Tapi sebenarnya nggak ada, belum ada kemauan mungkin secara sendiri-sendiri gitu Pak. Jadi pengennya dulu kami melakukan mentoring yang benar-benar sehingga nanti kalau sudah ada perubahan mungkin nanti dilanjutkan dengan proses pelatihan atau melaksanakan workshop yang lebih besar. Oke Pak, baik Pak. Kira-kira dalam melakukan ini, siapa yang dapat membantu Pak Dahlan untuk memaksimalkan mentoring tersebut Pak? Jadi mungkin saya minta bantuan dari teman-teman Pak yang pintar atau jago IT sehingga dia bisa nanti membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan saya Pak. Dan mungkin seperti Pak Titis ini nanti saya akan minta bantuan untuk melakukan monitoring karena saya tahu bahwa Pak Titis ini adalah jago di IT Pak. Oke, baik Pak. Berarti nantinya Pak Dahlan ini itu akan mengadakan kolaborasi ya Pak dengan rekan guru lain. Iya Pak, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi dulu. Ya. Oke Pak. Nah, sekarang kita sudah di penghujung eh, coaching ya Pak ya. Dari percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan Pak? Ya Pak, jadi lewat kesempatan ini Pak mungkin saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara nanti saya memberikan perubahan di sekolah sehingga bisa memberi dampak kepada rekan-rekan saya untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa sehingga mungkin nantinya saya bisa ambil dengan cara mentoring ya untuk menyamakan dulu persepsi bagaimana supaya teman-teman itu bisa memahami kemanfaatan IT di sekolah. Ya Pak, saya ini secara pribadi tidak sabar Pak untuk menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Dahlan setelah melakukan mentoring. Mungkin Pak kita cukupkan dulu sampai di sini Pak ya percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu setelah Bapak melakukan mentoring kita bicara-bicara lagi ya Pak. Ya Pak, terima kasih juga Pak atas kesempatannya ini. Saya mengganggu waktunya Pak tahu mungkin untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih mau berbagi Pak atas masalah yang Bapak hadapi. Semoga kita bertemu lagi dan saya tutup ya Pak dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak Taufik, bagaimana tadi hasil dari coaching yang sudah berjalan yang lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan sangat lancar Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi terhadap bersama coaching tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Taufik. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian tadi Pak? Tadi selama coaching Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan sendiri Pak solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak Taufik, sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta.
sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Pak Taufik tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan kita. Sudah menanyakan tujuan kepada kucingnya, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kucing, kemudian Pak Taufik juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan sebaiknya dilakukan. Kemudian juga Pak Taufik sudah berhasil untuk mengajukan apa namanya, membuat Taufik sudah marah di situ. Bapak sudah mempresent juga atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentu Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot juga. Apa Bapak sudah pastikan untuk proses kucing hari ini? Mudah-mudahan Bapak sudah sukses ke depannya dan kemudian lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak, yang sebelum ditutup, ke depannya kompetensi apa yang Bapak ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman kucing pada hari ini? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur tirta lagi Pak, dan untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi Pak. Baik Pak, luar biasa, jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab, ini sudah melakukan observasi mengenai proses coaching dengan alur tirta. Mudah-mudahan kedepannya Pak Taufik juga bisa melakukan proses coaching yang lebih bagus lagi berdasarkan pengalaman Bapak pada hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Haji Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dahlan. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Ya, alhamdulillah saya juga Pak. Jadi baiklah, pada kesempatan ini Pak, kita akan melakukan proses coaching, betul Pak ya? Iya Pak. Jadi di sini Pak saya akan menjadi observer dan saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan buku penilaian yang sepertinya apakah nanti Bapak ini sudah siap Pak menggunakan alutsista? Iya Pak. Iya. Nah saya pikir Pak nanti bagaimana bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa Pak, dalam proses coaching nanti Pak Jumat ini bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimalnya potensi. Jadi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Jadi nanti dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Iya Pak, dari kegiatan coaching pada hari ini yang saya akan kembangkan yaitu sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu pertama saya usahakan untuk kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir Pak insya Allah akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke Pak, dari 3 kompetensi tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira kompetensi yang mana Pak yang mau dikembangkan lebih lanjut? Ya Pak, dari ketiga kompetensi kunci yang saya sebutkan tadi, yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present dalam mendengarkan nantinya, dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mau. Jadi itu Pak indikator kompetensi yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif. Oh iya Pak. Ya jadi yang mau kita kembangkan spesifik tadi, kira-kira indikatornya bagaimana Pak yang Bapak inginkan sehingga proses coaching ini kita bisa berjalan dengan baik. Jadi dari kompetensi itu indikator yang saya akan kembangkan yaitu bagaimana kunci saya ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga dia akan memiliki rencana aksi dan rencana ke depan yang harus beliau lakukan. Baik Pak, mungkin itu saya Pak pertanyaan yang bisa saya ajukan sebelum melaksanakan coaching.
Saya harapkan nanti semoga pada saat melakukan coaching ini selalu ingat Pak hal yang tadi Bapak sampaikan, sehingga apa yang menjadi tujuan yang kita akan harapkan pada proses coaching ini dapat berhasil dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, seperti silakan Pak melakukan coaching dengan Pak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Kalau Bapak sendiri, memang kabarnya Pak? Alhamdulillah juga Pak sehat. Pada hari ini katanya ada sesuatu yang bisa dibicarakan. Betul Pak. Kira-kira mau bicarakan tentang apa? Sekitar 15 menit ingin sampaikan dan ceritakan kepada Bapak berkaitan dengan guru-guru di sekolah Pak. Setelah saya amati di sekolah, yaitu cara pembelajarannya Pak masih monoton Pak. Kemudian monotonnya itu Pak dari metode Pak, metode lama yang konvensional, yaitu dengan ceramah begitu Pak. Dan terkadang membuat siswa jadi bosan Pak dalam pembelajaran. Nah, ini yang saya inginkan, pembelajaran itu variatif gitu Pak. Tidak memungkiri Pak, karena zaman sekarang itu Pak perkembangan teknologinya sudah sangat pesat dan sangat maju Pak. Maka sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi. Kita tidak boleh berada di zona zaman kita seperti yang kita rasa sekarang ini Pak. Jadi Pak Taufik ingin menyampaikan materi supaya bagaimana rekan-rekannya menyampaikan materi secara bervariatif. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang sebentar Pak, kurang lebih 15 menit atau 20 menit itu apa sih harapan Pak Taufik? Ya Pak, yang saya harapkan Pak, supaya saya dapat mengetahui cara apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu teman-teman guru Pak di sekolah supaya ada perubahan, supaya mereka menggunakan metode pembelajarannya itu Pak, supaya lebih variatif Pak dan inovatif. Jadi Pak Taufik ini menginginkan ada perubahan dalam cara penyampaian materi. Ya kira-kira perubahan penyampaian materi yang seperti apa yang Pak Taufik inginkan? Iya Pak, jadi perubahan yang saya inginkan yaitu misal Pak dalam metode atau model, eh, juga media pembelajarannya Pak yang lebih variatif lah Pak yang digunakan oleh teman-teman guru Pak. Misalkan metode-metode yang sekarang ini Pak, yang marak kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran Pak. Yang paling kita kenal itu seperti Quizzes Pak, atau tidak jauh dan paling sederhana itu Pak, PowerPoint. Itu juga sudah cukup bagus Pak. Seperti itulah Pak kira-kira yang saya inginkan Pak. Jadi perubahan seperti itu yang Pak Taufik inginkan. Jadi misalnya Pak, kalau kondisi idealnya kan kita biasa menggunakan skala 1 sampai 10. Ya, Pak. Kalau ideal itu kalau teman-teman guru menggunakan variasi pembelajaran yang sudah luar biasa, poin 10. Kira-kira kalau melihat kondisi yang terjadi di sekolah Bapak, eh, guru-guru di sana pada level berapa Pak? Iya Pak, kalau sesuai dengan pengamatan saya Pak dan sesuai dengan realita memang di sekolah, guru-guru Pak di sekolah itu masih berada di level 5 Pak. Karena apalagi guru-guru yang senior ini Pak yang masih memakai metode lama seperti ceramah seperti itu Pak. Jadi di sekolah Bapak masih ya sekitar level 5 untuk saat ini. Kira-kira pada saat kita sudah melakukan diskusi pada hari ini, Pak Taufik ini menginginkan gurunya berada di level berapa? Iya Pak, setelah melakukan diskusi hari ini Pak, saya berharap ada peningkatan Pak. Eh, Minimal Pak, setelah diskusi hari ini saya inginkan sampai level 7 Pak. Mengingat guru-guru masih banyak Pak di sekolah itu yang senior Pak di sekolah, dan itu yang mungkin agak sulit untuk melakukan perubahan. Jadi Pak Taufik menginginkan naik ke level 7.
untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira eh, Bapak ini memiliki ide atau rencana untuk bagaimana supaya rekan-rekan Bapak ingin melakukan perubahan tersebut? Iya Pak, sebenarnya itu Pak yang masih saya pikirkan Pak. Apa yang mungkin saya akan melakukan pendampingan Pak, ataukah mentoring, atau itu saja Pak. Eh, ke rekan-rekan guru Pak, mungkin itu saya lakukan Pak secara bergiliran Pak, bergantian terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak, seperti itu Pak. Jadi Pak Taufik berencana mengadakan mentoring ya, atau pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain yang bisa Pak Taufik ini melakukan supaya kegiatan mentoring ini lebih tepat sasaran kepada guru-guru? Mungkin Pak, saya akan konsultasikannya dulu, lebih dulu ya Pak, kepada kepala sekolah untuk melakukan workshop mungkin Pak, atau pelatihan tentang media pembelajaran Pak yang baik untuk diterapkan di sekolah. Jadi mau melakukan kegiatan mentoring, sebelumnya mau melakukan tapi ada juga semacam pelatihan atau workshop yang Bapak rencanakan. Jadi untuk kegiatan mentoring, Pak Taufik akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, atau menyepakati semacam workshop atau pelatihan. Di antara kedua kegiatan ini, kira-kira yang nyaman bagi Pak Taufik yang mana? Sepertinya Pak, untuk saat ini metode mentoring ini lebih tepat untuk saya gunakan Pak. Mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti. Kalaupun misalnya untuk workshop itu saya juga membutuhkan biaya yang lebih banyak Pak untuk mendatangkan narasumber yang tepat, dan juga mungkin saya membutuhkan waktu yang agak lebih lama Pak untuk melakukan workshop itu Pak. Jadi intinya dari rencana Pak Taufik yang lebih dekat yang adalah mentoring Ya. dibandingkan dengan workshop. Untuk mentoring ini kira-kira Pak Taufik ini akan memulainya kapan? Mungkin Pak, secepatnya Pak ya. Mungkin minggu depan lah Pak saya akan mulai melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir Pak, atau bergantian Pak. Baik, minggu depan Pak Taufik merencanakan akan melakukan kegiatan mentoring. Adakah yang nanti akan membantu Pak Taufik dalam pelaksanaan mentoring ini? Iya Pak, saya pikir Pak mungkin saya akan minta bantuan guru Pak, rekan guru di sekolah Pak. Contoh yang rekan guru di sekolah itu Pak seperti Pak Joko ataupun Pak Edi Pak, yang memang mereka benar ini ahli Pak dalam media pembelajaran Pak, seperti apa yang ingin saya harapkan. Jadi apa ingin melakukan kegiatan mentoring dalam bentuk kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Ya begitu Pak Taufik? Iya Pak, benar sekali Pak. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru supaya dapat memaksimalkan Pak kegiatan mentoring ini. Baik Pak Taufik, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita pada hari ini. Saya juga ini tidak sabar mendengarkan cerita-cerita Pak Taufik setelah melakukan kegiatan mentoring. Pak Taufik berhasil atau tidak dalam kegiatan mentoring tersebut, mudah-mudahan apa yang Pak Taufik rencanakan dapat diterima oleh rekan-rekan guru di sekolah Bapak. Mudah-mudahan kedepannya Pak Taufik akan juga menyampaikan praktik-praktik baiknya lagi dari kegiatan mentoring di sekolah. Terima kasih Pak atas yang kesempatannya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Pak Joel sudah melakukan proses coaching dan saya pikir sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan mengenai indikator yang ketercapaian dari
Jadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya Pak, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, Pak. Iya Pak, jadi ini menurut pendapat saya Pak ya, Yeah. observer. Jadi tadi Bapak sudah bagus karena sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Mbak Radima ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri seperti yang kita memang inginkan. Kemudian selanjutnya mungkin yang saya tanyakan ini terakhir Pak, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang Bapak ingin kembangkan pada proses selanjutnya? Ya Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya Pak adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, jadi saya pikir Pak luar biasa Pak ya. Tadi sudah menerapkan proses Tirta dengan kunci yang disampaikan tadi bisa menggali informasi-informasi yang mendalam dan dapat menerapkan coaching dalam menemukan solusi-solusi yang baik. Selanjutnya tadi Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, karena itu saya tadi responnya cukup baik, sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan harapan kita bersama. Dan luar biasa sekali lagi Pak Lumain, dan saya kepengen mulai lagi ya, semoga nanti ke depannya bagaimana lebih banyak lagi bisa memberikan, kita bisa nanti ketemu dan pada kesempatan ini kita bisa berbagi pengalaman lagi Pak. Semoga banyak nanti waktu kita dalam bertemu, dan saya pikir Pak itulah yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah strategi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.